Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pembelajaran daring tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak ibu masih semangat ya belajarnya. Semoga secepatnya kita bisa belajar tatap muka. Kemarin kita sudah belajar mengenai keragaman-keragaman yang ada di Indonesia, baik itu makanan khas, pakaian adat, rumah adat, ataupun alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap ini. Nah, salah satu sikap yang harus kita lakukan yaitu adanya toleransi untuk saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Perwujudannya tidak menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, jika ada teman yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus kita lakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, itu caranya kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Itulah sikap yang harus kita selalu tanamkan pada diri kita. Selanjutnya, muatan IPA, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap benda. Nah, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet kita sebut benda ferromagnetik. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik kuat oleh magnet atau ditarik lemah itu disebut benda paramagnetik. Contoh benda ferromagnetik adalah besi, baja, dan nikel. Adapun contoh benda paramagnetik adalah aluminium, kaca, dan kayu. Seperti pada gambar itu contoh benda ferromagnetik adalah jarum dan peniti. Adapun contoh benda paramagnetik adalah pensil dan daun. Sifat-sifat magnet antara lain adalah yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Berdasarkan asalnya, magnet kita bisa bedakan menjadi dua. Yang pertama, magnet alam, dan ada juga magnet buatan. Magnet alam ini adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya batuan yang dapat menarik besi. Nah, sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya magnet batang, jarum, tabung atau silinder, huruf U, serta ladam. Inilah bentuk dari magnet buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Ada magnet batang yang menyerupai batang atau menyerupai balok. Ada magnet silinder, itu seperti tabung. Ada magnet jarum, itu yang bisa kita gunakan atau kita aplikasikan pada kompas. Ada magnet huruf U, itu seperti huruf U dan magnet ladam. Sebuah magnet dapat menarik benda logam. Nah, magnet memiliki dua ujung yang berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut dengan kutub utara dan kutub selatan. Kalau utara kita simbolkan dengan U dan selatan kita simbolkan dengan S. Nah, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, misalnya utara dan utara, maka keduanya akan tolak-menolak atau selatan dengan selatan. Sebaliknya, jika dua magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, misalnya selatan dan utara atau utara dan selatan, maka keduanya akan tarik-menarik. Perhatikan contoh berikut. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Nah, bayangkan jika uang itu tidak kembali ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa, kamu akan kehilangan uang logam itu kan? Mengapa uang logam itu bisa jatuh ke bumi?
uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi. Itu karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju inti bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari pohon ke tanah. Perhatikan gambar yang ada di slide. Itu merupakan contoh dari montase, kolase, dan mozaik yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan di antara ketiganya. Montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik menempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar itu kemudian disusun ulang, membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Adapun karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Selanjutnya, mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, atau kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan bermacam-macam warna. Selanjutnya, muatan IPS, keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Jenis hewan yang dibudidayakan di Indonesia adalah yang pertama peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Serta peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi, hasil ternak dapat juga diolah menjadi bahan kerajinan seperti tas, sepatu, sandal, jaket, dan sarung tangan. Ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia itu berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai sebutan negara maritim. Luasnya perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Potensi ini
dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini yang menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan menggunakan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini, nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas ini dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak pesisir pantai. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan, karena lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain menggunakan atau melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lainnya. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan, kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaklah selalu dijaga. Muatan PPKN, arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Adapun dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia adalah yang pertama, terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Yang kedua, terjadi perpecahan atau disintegrasi bangsa. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Oleh karena itu, hendaknya kita saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. Antara lain, yang pertama menghargai perbedaan dalam masyarakat. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat, perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleran dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat,
mementingkan suku bangsa sendiri. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri. Baiklah Ananda, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.